Assalamualaikum, apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Mersa. Ustazah akan menjelaskan tema 1, subtema 1 mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita mulai belajar, anak-anak ustazah jangan lupa baca doa ya. Dan jangan lupa juga ambil buku tulis anak-anak ustazah, catat bagian yang penting ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, ustazah minta kepada anak-anak ustazah untuk membaca mengenai pawai budaya yang ada di buku siswa halaman 1 sampai 2. Nah, bagaimana anak-anak ustazah? Udah baca belum teks bacaan mengenai pawai budaya? Oke, disimpan dulu ya bacaannya. Nah, pada satu teks bacaan terdapat beberapa paragraf. Pada setiap paragraf terdapat beberapa kalimat. Setiap paragraf terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nah, tadi anak-anak ustazah sudah baca mengenai teks bacaan pawai budaya. Anak-anak ustazah juga sudah melihat di dalam teks bacaan pawai budaya terdapat beberapa paragraf kan? Nah, di dalam setiap paragraf tersebut ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apakah pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, ustazah ulangi lagi ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Contoh, hari ini Siti dan Abah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi ini Siti bangun lebih pagi dari biasanya. Siti bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Nah, itu yang ustazah bacakan merupakan contoh ya. Contohnya ustazah cuma mencontohkan satu paragraf. Nah, bagaimana kita menentukan? Nah, ini jawabannya. Gagasan pokok di atas adalah hari ini Siti dan Abah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Berarti gagasan pokok dari contoh ini terletak di kalimat pertama. Sedangkan gagasan pendukungnya, pagi ini Siti bangun lebih pagi dari biasanya. Siti bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Sedangkan gagasan pendukungnya setelah kalimat pertama. Nah, bagaimana anak-anak ustazah? Apakah anak-anak ustazah sudah mengerti sampai situ? Oke, kita lanjut. Cara menentukan gagasan pokok terdapat beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks paragraf secara seksama. Artinya, anak-anak ustazah harus membaca teks tersebut dengan teliti dan konsentrasi. Yang kedua, tentukan kalimat utama pada paragraf. Biasanya, kalimat utama itu terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, ringkaslah kalimat utama menjadi kalimat yang lebih efektif sehingga menjadi masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Nah, itulah cara menentukan gagasan pokok. Selanjutnya, ustazah akan memberikan contoh mengenai teks pawai budaya pada halaman 1 dan halaman 2. Contoh ustazah contohkan hanya satu paragraf ya. Mari kita baca sama-sama teks pawai budaya.
Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, apa gagasan pokok dari teks tersebut dan gagasan pendukungnya? Oke, ternyata gagasan pokok pada paragraf ini terletak di kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah informasi yang menjelaskan dari gagasan pokok. Apa gagasan pendukungnya? Yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itulah gagasan pendukung dari teks pawai budaya pada paragraf pertama. Nah, sekian penjelasan materi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga anak-anak ustazah mengerti dan paham. Jika anak-anak ustazah belum mengerti, anak-anak ustazah boleh bertanya lagi dengan ustazah ya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.